Perkembangan teknologi dan kemajuan serta berbagai perkembangan menjadi motivasi dan semangat bagi UGJ Universitas Swadaya Gunung Jati yang saat ini menjadi perguruan tinggi terkemuka di wilayah Cirebon Raya. Sebagai perguruan tinggi dengan peringkat 25 skala nasional ini, kembali UGJ menghadirkan satu kolaborasi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan menggelar kuliah kewirausahaan pemuda. Melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis, persemaian tumbuhnya benih-benih pengusaha muda dari kalangan perguruan tinggi pun menjadi sebuah komitmen bagi Fakultas Ekonomi Bisnis UGJ Cirebon. Dalam kuliah kewirausahaan pemuda ini hadir berbagai tokoh, mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, pelaku usaha, dan akademisi. Mari kita kenali diri kita sendiri. Kita diri sendiri itu sukanya, passionnya di bidang apa, di mana yang ini nanti akan merumuskan, aktif di teater. Nah, dari zaman sama teman-teman, tidak melulu harus minta orang tua. Akhirnya saya bekerja sama dengan beberapa penerbit di Indonesia. Waktu itu kebetulan Purwokerto dekat dengan Jogja, jadi saya nggak bisa melapakkan, dan itu udah era-era saya kuliah itu tahun 2006, itu awal-awal Facebook mulai muncul ya. Jadi saya fotoin itu buku-buku, saya share di Facebook, yang dimana saat itu kalau sekarang istilahnya reseller lah. Jadi ketika saya mengambil buku dari penerbit-penerbit, saya akan mendapat keuntungan 30% menjadi reseller tanpa modal. Jadi berangkat dari kesukaan saya membaca buku, ketertarikan saya kepada dunia literasi, kemudian keterbatasan mereka harus jauh-jauh ke Jogja atau ke Bandung atau ke Jakarta. Nah, saya bekerja sama dengan mengandalkan pertemanan tadi, jaringan Purwokerto, saya geser ke Jogja. Jaringan itu makin bertanya kepada diri Anda sendiri, buat teman-teman muda di sini, jangan memaksakan karena tren misalnya ya. Dengan platform media sosial, teman-teman sudah bisa mempromosikan produk-produknya. Nah, ini tadi sudah disampaikan bagaimana kita sebenarnya memiliki usia anak muda yang cukup tinggi. Ini juga peluang, lanjut, masih digital. Nah, ini bagaimana pemanfaatan digital. Tadi di awal saya sampaikan akses Facebook, Mbak, itu mencapai 67%. Ya, internet saja itu sudah sangat cukup bisa mempopulerkan, mempromosikan produk-produk atau usaha yang teman-teman punya. Makanya kami balik biar ada habit gitu ya. Teman-teman punya habit. Kan nih ada anak senja nih, Bu. Silakan dari Wira Muda, ganis dan spot-spotnya yang Instagramable luar biasa. Kolaborasi dengan Ibu, kita kerjasama dengan ekonomi kreatif. Jadi bukan hanya tentang literasi membaca gitu, kewirausahaannya juga kita dapat, Ibu. Ya, terima kasih Priska. Mungkin dengan pertanyaan yang menanggapi akan komunitas itu dalam setiap kegiatannya juga membuka peluang kewirausahaan. Salah satu contohnya tadi misalnya kami pernah membuat sebuah pertunjukan teater, festival teater di Cirebon 1 minggu gitu, dan di sana ada lapak-lapak untuk UMKM, lapak-lapak untuk anak muda memperkenalkan produknya. Bisa jadi cuan, karena teman-teman perlu ingat di era disrupsi teknologi hari ini banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru, 17 subsektor ekonomi kreatif yang sudah ada ya. Artinya tadi, kalau teman-teman tahu potensi dirinya seperti apa,
apa? Saya yakin itu akan memudahkan teman-teman untuk menentukan usaha jenis apa di bidang. Berikutnya silakan. Teman-teman harus tahu jumlah punya akun Instagram, punya akun Twitter. Nah, media sosial itu menjadi sebuah ruang yang efektif untuk mengenalkan siapa kita. Posting konektivitas antar komunitas, antar orang per orang itu menjadi kunci yang penting untuk mempromosikan menjadi digital marketing. Aku gaul kalau belum kuliah di Universitas Swadaya biasa mengenal identitas kita. Wirausaha muda Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas Swadaya Gunung Jati. Ya, tidak ada alumni, tidak ada mantan, selalu di hati. Anda menjadi seorang entrepreneur, oke. Bidang opsi, barang atau jasa. Jasa jualan apa? Era digital adalah sebuah masa atau zaman di mana semua aktivitas kegiatan setiap detik menggunakan bantuan teknologi, informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi digital. Sekarang hampir semuanya menggunakan teknologi digital. Ini penting sekali dalam entrepreneurship. Kunci sukses wirausaha sekarang salah satunya adalah mengoptimalisasi teknologi digital. Tidak menggunakan teknologi digital, usaha kalian adik-adik, anak-anakku pasti tidak akan sukses. Disruptif. Apa itu disruptif? Disruptif itu adalah pengganggu. Disruptif itu adalah pengusik. Disruptif itu adalah pengusir. Disruptif itu adalah pengganti. Ojek pangkalan diganggu oleh ojek online. Betul nggak? Kalau sudah hilang namanya diusir. Apa yang diusir? Ya, kalau dalam dunia bisnis disebut dengan pasar baru. Kenapa pasar baru? Karena mengganti pasar lama. Apa cirinya disruptive innovation? Next. Satu, munculnya teknologi baru. Adanya sistem pengolahan data di dalam jaringan internet. Data sekarang bukan hanya di saving, bukan hanya disimpan. Ya, sistem cloud computing itu data masuk, diolah, menghasilkan informasi, disebut dengan cloud computing. Semuanya, e-commerce, e-trading, e-buying, berbasis karena ada new business model. Sangat sampai subuh tuh mindsetnya positif, kita percepat. Reason, tanamkan alasan yang kuat kenapa kita harus berwirausaha. Kenapa berwirausaha? Saya harus kaya. Kenapa? Saya harus bantu keluarga saya, keluarga besar saya, tetangga saya. Saya harus dirikan usaha supaya orang yang ngatur bisa kerja di tempat saya. Kalau saya buka usaha, ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tanamkan alasan yang kuat kenapa Anda harus menjadi seorang wirausaha. Tanpa kreatif tidak akan sukses. Ya saya Pak, tadi tanpa digital tidak akan sukses. Ya. Tanpa kreatif tidak akan sukses. Ya. Tanpa kreatif pasti terdisruptif. Kalau tidak terusir pasti terganggu. Betul nggak? Berpikir dengan cara tertentu. Berpikir dengan cara yang orang lain tidak orang lain lakukan. Bertindak dengan cara berbeda dari yang orang lain lakukan. Orang lantas orang tujuh strategi cerdas untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama, rumus memulai bisnis. Rumus yang pertama sekali yang dipakai oleh banyak entrepreneur di Indonesia, bisnis 3A. Ya. Kemudian rumus 3B, bodol, botol, bobol, berani. Jadi kalau Anda bilang, ada sekalian, oh saya sukses bisnis karena saya sendiri, itu orang kalau tidak sedang ego itu apa? Berani, optimis, punya kreativitas, dan punya duit, tengok sebelah kanan Anda, itu orang kaya. Bisnis, tengok sebelah kiri Anda, itu orang miskin, jangan jadi tengok.
Botol berarti optimis tenaga orang lain, berarti optimis orang kaya punya kreativitas, nggak punya waktu orang lain, tenaga orang lain. Botol tenaga orang lain. Nggak bisa learning dulu. Kalau learning dulu terlalu banyak teori, terlalu banyak pertimbangan, nggak buka-buka. Usaha yang hebat itu adalah usaha yang buka, bukan di konsep. Ya, buka dulu, baru sambil belajar nanti setelah materi ini kalau nggak salah ada bisnis model kanvas, betul nggak? Itu menarik sekali bisnis model kanvas. Sekarang ada bisnis model kanvas, ada bisnis. Kalau dulu kita cuma belajar business plan or business planning, bagaimana cara bikin proposal bisnis untuk membuka usaha baru, namanya business plan. Untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan, namanya business planning. Dulu cuma itu. Sekarang ada model bisnis yang hebat, namanya bisnis model kanvas, dan untuk startup bisnis namanya bisnis. Wirausaha pemuda maju, wira muda cuan. Ya, kami waktu dan tempatnya kepada Bapak Dokter. Terima kasih Ibu Nisa Rengganis, juga terima kasih juga Pak Dr. Heri, Ibu Ana sebagai moderator, terima kasih seluruhnya panitia juga yang terlibat. Terima kasih, kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. Dan hari ini adik-adik, karena Bapak manggil adik berarti kakak ya. Ya kakak ya, kan umurnya nggak beda jauh ya, kita selisihnya hanya berapa puluh tahun kali ya. Tak cepat. Jadi sebetulnya yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dr. Heri, bisnis model kanvas ini merupakan suatu strategi baru ya, strategi di dalam pengembangan bisnis melalui 9 aspek ya. Ketiga channels, keempat revenue streams, kelima key resource, keenam customer relationship, ketujuh key activities, kedelapan key partnership, dan kesembilan cost structure. Nah, melakukan kegiatan bisnis begitu ya. Nah, mari kita lihat secara singkat satu persatu ya. Customer segment ini berarti kita melihat apa yang dikehendaki oleh customer kita ya. Apa yang ingin dicapai, masalah apa yang dihadapi, apa yang dibutuhkan gitu ya. Bagaimana produknya bisa membantu mereka, manfaat apa yang diinginkan, kemudian gambaran emosi negatifnya ya, apakah dia merasa tidak nyaman, buruk, atau risiko yang ingin ditakutkan ya dari bisnis tersebut. Proposition yaitu proposisi dari nilai konsumen. Nah, yang kedua, ini kita mengidentifikasi ya dari bisnis kita itu value-nya apa, nilai yang ingin kita kembangkan itu apa ya. Nah, kemudian manfaat apa yang didapat pelanggan setelah menggunakan produk yang dipaparkan oleh Pak Heri juga ya. Banyak sekali contoh bisnis, tapi tentu yang membedakan antara bisnis kita dengan orang lain itu pada aspek apanya, itu yang perlu ditonjolkan. Ini sebuah kembangkan supaya bisa mengkomunikasikan produk dan layanan kepada customer kita ya. Contohnya di sini kita membuat website atau email, alamat atau telepon ya, atau mungkin media sosial yang bisa digunakan. Konsumen agar mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor lain dan bisa mengambil hati untuk bisa mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ya, pengalaman nih, Bapak sering masih dapat WA dari sebuah toko gitu ya, yang sebetulnya itu transaksinya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Tapi ketika Bapak ulang tahun, mereka mengucapkan ulang tahun. Ketika mereka punya produk baru, mereka tawarkan ya. Ketika mereka punya program promosi untuk diskon atau juga misalnya hadiah-hadiah yang bisa ditawarkan, mereka masih menghubungi nomor kita. Nah, berarti di sini mereka ingin mengembangkan adanya ya relasi yang berkelanjutan. Jadi harus bisa memulihkan. Kemudian revenue stream atau sumber pendapatan
Ya, kita bisa mencari tahu strategi yang bisa dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jangan sampai ada produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, jadi apa kira-kira ya sumber pendapatan kita yang secara maksimal bisa kita gali, itu yang harus dikembangkan lanjut. Dan tidak perlu kita punya toko ya, tapi ada juga aspek di sini, misalnya gedungnya, tempat usahanya, mesin kendaraan, produknya ya itu termasuk fisik ya, mumpuni, dan juga financial resource, dana, saldo tunai, kredit, dan seterusnya ya, yang menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis kita, dan sumber daya di luar perusahaan yang kamu butuhkan. Jadi ini partnership, kerjasama, tim kita begitu ya, yang nanti bisa kita butuhkan untuk mencapai key activities ya. Uang atau akuntansi yang model bisnis kampas ya, dikembangkan oleh Gojek ya. Ya, yang Gojek. Nah, adik-adik coba perhatikan semua ya. Jadi apa yang dikembangkan, kerangka manajemen dari Gojek dalam rangka menyusun strategi bisnisnya yang meliputi 9 elemen ini ya, yang tadi disebutkan, misalnya seperti key partners. Nah, Gojek menyadari bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu perlu dibangun siapa saja partnernya. Jadi hari ini kami mengadakan kegiatan berupa kuliah perusahaan pemuda yang diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hadir tadi Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda, yaitu Bapak Profesor Dr. Niam Soleh memberikan sambutan sekaligus membuka. Juga tadi hadir beberapa pejabat seperti Asisten Deputi, Kepala Biro Hukum, Sekretaris Deputi, ya Pak, betul ya? Nah, Pak Jilita. Ya, dan Bapak sendiri juga hadir sebagai pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Intinya adalah memberikan kuliah kewirausahaan bagi para pemuda yang nanti diharapkan mereka akan menjadi calon-calon wirausahawan muda dari yang lahir dari perguruan tinggi. Begitu kira-kira. Nah, kebetulan diikuti oleh jurusan akuntansi dan manajemen yang ada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang diikuti oleh 250 mahasiswa secara offline, kemudian 350 yang hadir secara online. Alhamdulillah ini di luar prediksi ya, bahwa peserta ternyata membludak, sehingga kami akomodir melalui moda Zoom ya, untuk tambahan peserta yang di luar prediksi tadi. Ya, inkubator bisnis itu lembaga yang ada di bawah naungan fakultas, di mana inkubator ini membantu para mahasiswa yang berminat untuk menjadi wirausahawan ya, misalnya dalam membuka startup atau rintisan usaha yang baru ya dari para mahasiswa. Nah, alhamdulillah ini juga berkat kerjasama antara inkubator bisnis dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, sehingga kegiatan kuliah kewirausahaan pemuda ini dapat terlaksana. Jadi di dalam inkubator bisnis itu dibuat program-program ya, yang mendorong para mahasiswa itu bisa melakukan rintisan usaha. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh inkubator bisnis, 20% dari mahasiswa kami itu sudah punya usaha sendiri. Jadi alhamdulillah ini sudah cukup menggembirakan ya, dan ya di fakultas kami juga sudah berdiri HIPMI-PT ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi, yang kebetulan diketuai oleh mahasiswa kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Kuliah Kewirausahaan Pemuda, Tim Liputan melaporkan.